Wangi banget nih. Wangi ya? Mau nggak? Mau dong. Nih cobain dulu. Boleh. Enak, kita nyeruput bareng nggak? Ayo kita cobain. Saya juga udah bikin duluan. Kayaknya udah algi banget nih kayaknya nih buat kopinya nih. Jadi kemarin tuh saya ikut mendampingi klien dalam kegiatan binker di Bapas Jakpus. Jadi ngeliatlah sedikit-sedikit dan belajar gitu. Ya. Tapi enak kan? Enak banget ini, pas kayaknya. Nah, ini kan kita belum pernah bahas ini di Bapas Canggih. Kita undang aja 2 narasumber lagi untuk ngejelasin soal binker di Bapas Jakpus. Yuk, Tapi enak betul kan? Enak. Cobain lagi. Yuk kita bahas yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh makna seputar Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Derajat akan menemani Anda semua bersama rekan saya. Dan juga saya Wahyu sebagai co-host hari ini dari lantai 2 Zona Inspirasi Bapas Jakarta Pusat. Tadi kan kita sudah cerita nih terkait dengan pembuatan kopi yang dimana itu masuk ke dalam program bimbingan kerja di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Nah, kita mau jelasin nih ke pemirsa setia Bapas Canggih. Kita sudah kehadiran 2 narasumber yaitu Ibu Okta dan Pak Ardana. Mungkin bisa sekalian diperkenalkan dulu ya masing-masing. Silakan. Oke, halo Sobat Bapas, izin perkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Ardana Pancadahari, biasa dipanggil Ardana. Di sini saya sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa. Oh, bimbingan kerja ya. Berarti pas ini kita undang ke sini nih. Oke, selanjutnya. Oke, halo Sobat Bapas. Saya Oktavia Puspitasari, saya Kepala Subsi Binker Anak. Binker anak. Oh, tadi dewasa, ini sekarang anak. Oh, jadi dua-duanya hadir di sini. Pas banget ya. Oke, untuk pertanyaan pertama gitu. Wah, jadi kayak cerdas cermat ini ya. Aduh, langsung. Oke, mungkin bisa biar lebih santai ini kita minum kopinya dulu kali ya. Jadi sediain ini ada 4. Silakan. Ini buatan saya yang tadi loh. Gitu. Luput tipis-tipis. Gimana? Mantap. Masih latihan sih, tapi udah lumayan lah ya. Udah mantap Pak. Udah lumayan lah. Ya. Enak. Nah, kan tadi kan udah dijelasin nih sama saya bahwa saya ikut nonton kegiatan Bimker sehingga bisa lah bikin kopi gitu kan. Tapi kan kalau pemirsa Bapas Canggih itu belum tahu nih sebenarnya Bimker di Bapas ini maksudnya apa sih gitu. Mungkin bisa dibantu dijelasin sama Pak Ardana atau Bu Okta nih. Oke, terkait Bimker ya. Kalau misalnya tadi kan udah dibahas tuh Bimker tuh apa sih? Jadi Bimker itu adalah bimbingan kerja. Di mana pada subsi Bimker ini kita biasanya membuat ataupun mencarikan pelatihan kerja. Kalau biasanya di Bapas itu sebutnya itu pembimbingan kemandirian. Tuh. Jadi kita tuh banyak ada pelatihan kerja. Nggak cuma ini tadi. Oh, nggak cuma kopi aja? Ya? Oh, banyak. Nggak cuma kopi, ada banyak. Baik. Jadi kita kerjasama juga sama Pokmas. Oh, Kita ada selain kopi ya barista itu, kita ada mie ayam, pelatihan pembuatan mie ayam. Terus kita juga ada sablon, pembuatan sablon, jadi belajar membuat sablon gitu. Juga ada dari instansi pemerintah ya Mas ya. Jadi kalau misalnya tadi kan disebutin sama Bu Okta ini, dia tuh Pokmas itu kan kelompok peduli pemasyarakatan. Itu emang kerjasama antara Bapas dengan pihak-pihak di luar, pihak ketiga. Nah, ada juga selain Pokmas itu ada instansi pemerintah. Pemda, contohnya seperti Sudinaker, kemudian ada juga Kemenaker, ada PPKD, karena di sana itu ada pelatihan kerja juga. Biasanya di sana itu kita juga melibatkan tuh klien-klien pemasyarakatan untuk ikut kegiatan pelatihan di sana. Kolaborasi jadi aja. Kolaborasi. Jadi nggak cuma kopi doang gitu. Tadi juga disebutkan tuh ada mie ayam gitu kan, pelatihannya banyak gitu. Mobil. Berarti untuk selanjutnya nih saya bikin mie ayam gitu. Boleh banget. Repot lagi sih. Barangnya banyak ya. Selanjutnya itu kita makan sama-sama ya. Dan kerjasamanya juga banyak ya dengan pihak luar ya. Gitu. Karena dari pihak luar pun mereka emang programnya untuk melatih teman-teman gitu. Maksudnya masyarakat juga. Kemudian kalau kita kan hitungannya ini sebenarnya masyarakat khusus ya. Oh gitu. Dan di luar ini belum banyak yang tahu. Cuma kan dari pemasyarakatan itu sendiri kita melibatkan proses
reintegrasi antara klien pemasyarakatan kembali lagi ke masyarakat. Nah, salah satu komponennya pendukung itu adalah masyarakat itu sendiri. Makanya kita melibatkan klien pemasyarakatan ini ke dalam kelompok masyarakat gitu. Biar mereka juga terbuka nih, teman-teman yang baru bebas, yang sebelumnya pernah di di lembaga pemasyarakatan, di rutan gitu, mereka kembali lagi ke masyarakatan. Kemudian ada perubahan di situ yang dilihat oleh masyarakat. Jadi Bapas Jakarta Pusat juga memberikan bekal ya buat mereka ya, supaya bisa survive mandiri itu dengan keahlian-keahlian. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya nih, saya sedikit tanya nih, izin Bapak Ardana sama Ibu Wokta ya. Saya penasaran nih Pak, Bu. Sebenarnya gimana sih mekanismenya untuk klien pemasyarakatan mengikuti program BIMKER ya, yang mana tadi yang disebutkan sama Bapak bagian dari program pemberian kemandirian. Nah, itu gimana Pak alurnya tuh? Klien pemasyarakatan bisa ikut itu, daftar seperti apa, terus persyaratan apa? Mau dijelaskan? Oke, jadi kalau misalnya mekanisme di Bapas Jakarta Pusat, ketika misalnya ada klien pemasyarakatan, baik yang belum mengikuti ataupun yang sudah mengikuti, tetapi dia punya minat bakat, biasanya dari subsidi BIMKER itu sudah menyiapkan program kemandirian. Jadi baik program kemandirian yang dibuat di Bapas maupun yang di luar Bapas dengan pihak ketiga, dengan Pokmas ataupun instansi terkait. Gitu. Jadi biasanya kita menginfokan dulu ke teman-teman PK, karena kan di sini yang bersinggungan langsung antara klien pemasyarakatan itu kan pasti teman-teman PK. Betul. Jadi kita banyak berkoordinasi dengan PK. Biasanya kita menginformasikan ini ada pelatihan mengemudi gitu, atau ada pelatihan satpam, pelatihan pembuatan kopi. Kita tuh menginfokan dulu ke teman-teman PK persyaratannya apa. Nanti teman-teman PK yang menginfokan kepada kami gitu. Jadi bisa ada kliennya yang mau ikut. Jadi mereka tektokan lah koordinasinya sama BIMKER. Ya, jadi kita menginformasikan lagi ke pihak ketiga. Berarti memang berangkat dari minat dari klien ya, lalu diakomodir oleh PK, lalu disediakan lah nih program-program yang ada di Bapas Jakarta Pusat untuk diikuti oleh klien-klien pemasyarakatan. Dan nggak ada syarat khusus tadi disebut, nggak ada persyaratan khusus. Mungkin sedikit ya, Mas, kalau misalnya syarat khusus ini ada beberapa mungkin, tapi bukan terkait kayak misalnya dia mantan narapidana. Itu syarat yang nggak ada di pelatihan itu nggak ada. Cuma mungkin kalau misalnya di instansi ataupun di pemerintah daerah itu mereka memintakan untuk KTP biasanya, KTP yang domisili Jakpus. Cuma kalau misalnya untuk Pokmas pelatihannya ataupun dari Bapas itu sendiri kita nggak ada persyaratan khusus. Semua boleh ikut. Semua boleh ikut ya. Yang penting klien Bapas atau ya, yang penting klien Bapas ada KTP warga Jakarta Pusat mungkin. Iya, Pusat. Ya, itu tantangannya. Sebab kan warga binaan biasanya KTP-nya nggak ada tuh yang kirim. Iya. Biasanya kita bantu sama surat domisili sih. Oh, ada ya. Baik, ini mungkin biar lebih santai kita ngopi lagi kali ya. Boleh mungkin Ibu silakan. Silakan Ibu Bapak. Serbu. Aduh, masih enak ya? Iya, masih panas. Enggak, ini kalau misalnya kurang bisa nambah lagi, Mas? Boleh. Saya buatkan lagi gitu loh. Disiram air panas lagi, Pak. Jangan loh. Keahlian saya tuh nggak berangsur surut kok gitu ya. Oke, Ibu Bapak izin. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pelatihannya itu nggak cuma bikin kopi ya, tapi ada tadi mie ayam dan segala macamnya gitu. Nah itu untuk pelaksanaannya seperti apa sih? Kan klien juga nggak selalu datang ke Bapas ya. Apakah setiap hari disuruh datang tuh buat ikut latihan atau gimana itu? Iya. Oh, jadi berarti timelinenya ya Mas ya? Iya, mungkin gimana tuh pelaksanaannya dia? Kalau di Bapas Jakarta Pusat untuk timelinenya itu per triwulan Mas. Per triwulan? Ya, jadi per triwulan itu kita ada kegiatan. Misalnya triwulan pertama kita ada di join kopi barista gitu. Mungkin terus yang kedua pelatihan mie ayam. Mungkin nanti dari pihak ketiga lainnya dari instansi pemerintah bisa dari tata boga, kegiatan tata boga dan kecantikan. 3 bulan sekali ganti program atau bagaimana? 3 bulan sekali. Oh, gitu. Per triwulan. Terus kalau kliennya 3 bulan sekali datang untuk pelatihan atau berapa? Iya, pokoknya kan 3 bulan sekali itu ada periodenya. Misalnya dalam 3 bulan sekali itu periodenya 1 bulan atau 2 minggu ya. Jadi per triwulan itu ini Mas, dibagi misalnya di triwulan pertama ada pelatihan
menyablon. Oke. Nah, berarti kan kita menginfokan dulu nih ke teman-teman PK untuk mekanismenya pelatihan ini selama berapa minggu, berapa lama gitu, Iya. kayak seminggu kah atau 2 minggu, kita infokan dulu ke teman-teman PK. Kemudian berapa orang yang mengikuti kita infokan juga. Jadi biasanya kita memberikan informasi dulu ke grup PK itu, teman-teman nih ada pelatihan menyablon membutuhkan 10 orang klien gitu. Nanti teman-teman PK yang menginformasikan ke klien-kliennya mau ikut gitu. Jadi Tapi- mereka datang. Dalam kurun waktu 3 bulan misalkan pelatihannya sablon, itu dalam 3 bulan kliennya datang terus tuh? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi sesuai dengan waktu pelatihan. Waktu Pelatihan pelatihannya. saja. Kalau misalkan ternyata pelatihannya seminggu sekali, ya seminggu sekali baru datang gitu. Iya kayak gitu. Jadi tergantung mekanisme pelaksanaan pelatihannya seperti apa waktunya. Misalnya seminggu full, ya berarti klien yang ikut di program pelatihan tersebut seminggu itu mereka itu. Kayak Mas Derajat kan di kemarin join kopi, Kopi, tiap sore betul. ya. Tiap sore gitu. Iya. Tapi nggak tiap hari juga sih. Iya, udah waktunya kan. Udah waktunya. Iya, Gitu. seperti itu. Iya, makanya kalau 3 bulan dia datang terus, wah capek juga. Kita tuh jenuh. Kita kerja aja ada liburnya. Mereka nggak ada libur ya, masa kan Pasti masa ada. gitu. Kita pasti Iya, ada pasti infokan sih. Maksudnya untuk teknis pelaksanaannya itu pasti diinfokan. Karena memang harus disesuaikan jadwalnya Iya. dengan pihak ketiganya juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi izin Bapak Ibu ya, saya ngeramu lagi, recall lagi. Tadi kan pelaksanaan program kemandirian ini kan bekerja sama dengan berbagai pihak nih, baik Iya. untuk Pokmas Lipas ya, Iya. kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, Hmm. kemudian stakeholder terkait yang dalam hal ini Kemenaker ya Pak ya, tadi ya disebut Iya, ya. ada. Iya. Ya, terus itu sebagai bentuk kolaborasi instansi pemerintahan gitu ya. Nah, saya penasaran, pertanyaan saya bagaimana nih Pak caranya kiranya dari Bapas ya untuk jalin kerjasama itu? Gitu. Sebab kan yang jelas sekarang ini kan agak sulit nih Iya, iya. beberapa instansi diajak kerjasama gitu kan, karena ya mungkin masih dalam rangka efisiensi gitu ya. Gitu. Mana banyak lagi yang harus diajak kerjasama. Nah, Nah, itu kan dia. pelatihannya kan banyak ya. Nggak cuma Nah, itu kopi aja. seperti apa tuh Pak jalan kerjasamanya tuh dari Bapak sendiri? Oke. Saya sedikit menyampaikan kalau misalnya kita membangun membangun kerjasama, pastikan kita menjalin hubungan dulu, komunikasi yang baik sama Baik. teman-teman dari instansi Kunci, instansi ya. lain. Mau instansi ataupun Pokmas, kita harus menjalin komunikasi dulu nih. Otomatis dari kitanya ini mau untuk datang, berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman. Mungkin di situ ada bentuk kerjasama yang bisa dijalin antara Bapas dengan instansi-instansi tersebut gitu, baik di instansi pemerintah, di Pokmas. Dan kita juga pasti ada timbal baliknya gitu. Mungkin kayak di Sudinaker karena emang dia tempat pelatihan, tempat pelatihan, kita menyediakan nih teman-teman juga bisa ikut gitu. Maksudnya dalam materi ini kita bawa peserta dari Bapas untuk dilatih di sana, karena mereka kan emang juga membutuhkan gitu, Iya, membutuhkan orang-orang untuk dilatih gitu. Makanya ada bentuk kerjasama di situ, ada timbal baliknya juga. Jadi kita harus selalu membangun komunikasi yang baik. Jadi memang komunikasi adalah kunci ya. Komunikasi adalah Kalau nggak ada bikin kopi tadi juga nih mungkin narasumbernya nggak mau datang. Jadi harus saya jalin komunikasi yang baik biar narasumbernya mau datang. Oke, luar biasa. Oke, dari penjelasan yang sudah diutarakan oleh Pak Adana tadi, mungkin kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan nih sama Bu Okta? Baik, nah, saya akan menambahkan kita juga ada kerjasama namanya MOU Bapas Jakarta Pusat. Jadi MOU itu untuk Pokmas Lipas. Jadi setelah kita berkomunikasi dengan baik sebelumnya, kemudian menjalin kesepakatan, lalu oke, nah kita undang untuk MOU, penandatanganan MOU untuk bekerja sama dengan Bapas Jakarta Pusat. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi seperti itu ya Jata. Jadi ada komunikasi, jalan kerjasamanya juga, kemudian ada MOU Iya. gitu ya. Itu. Nah, saya penasaran nih Bu, selanjutnya nih Jata, saya mau tanya sama Ibu sama Pak Ardana. Di dalam MOU itu kan pasti kan ada klausul-klausul yang Iya. tertuang di situ ya. Nah, saya penasaran nih untuk kegiatan program kemandirian ini. Sebenarnya dipungut biaya nggak sih Pak kepada klien pemasyarakat? Nah, itu yang paling penting itu. Harus jelaskan itu. Karena kan sekarang banyak berbagai pelatihan kan berbayar kan. Betul, Barista betul. ini bayar mahal bro. Orang bayar kursus tuh berapa gitu ya? Iya. Itu gimana Bapak, silakan. Jadi kalau misalnya kenapa kita bentuk kerjasama di situ, yang pertama ya itu kita mengurangi biaya
anggaran yang dikeluarkan. Efisiensi, Pak, ya. Efisiensi. Makanya kita menjalin kerjasama nih sama Pokmas, pihak-pihak terkait yang bisa menampung untuk kegiatan-kegiatan pelatihan kemandirian gitu. Jadi kalau untuk biayanya kita nggak pernah sedikit pun itu nggak pernah Jadi kita dipungut. free. Iya, Untuk pelatihan ini Iya. tidak dikenakan Tidak biaya. Tidak Sama dibayar. sekali ya. Ya, jadi untuk sobat Bapas untuk pelatihan kemandirian di Bapas maupun di luar dengan Pokmas maupun instansi terkait itu nggak pernah ada dipungut biaya. Malah untuk kegiatan-kegiatan tertentu mungkin ada teman-teman dari seperti Sudinakar itu mereka malah memberikan uang transport. Oh, dikasih ongkos loh. Iya. Wah, luar biasa nih. Itu biasanya ada tuh benefitnya yang mereka dapatkan untuk mantap. teman-teman sobat Bapas, klien-klien pemasyarakatan yang ikut pelatihan kemandirian, mereka itu dapat benefit lumayan banyak gitu. Ada uang transport, kemudian konsumsinya mereka, makan siang, kayak gitu. Ada Mereka makan bisa siang dapat, juga. ya. Kemudian setelah pelatihan, contohnya misalnya pelatihan kecantikan ataupun pelatihan mengemudi, kemudian tata boga, mereka itu mendapatkan alat-alat gitu. Jadi kayak misalnya pelatihan kecantikan, mereka dapat seperangkat tuh alat make up gitu. Itu bisa dilihat di IG Bapas. Itu ada tuh, mereka dapat dari hasil pelatihan kemandirian di Sudinakar. Mereka dapat full set alat kecantikan. Kalau misalnya pelatihan mengemudi mereka langsung dapat SIM, jadi mereka yang mau jadi driver online gitu, mereka bisa langsung kerja gitu. Wah. Udah dapat SIM. Bahkan SIM-nya aja diakomodir yang Iya, bisa betul. buatkan ya. Dan itu nggak dipungut biaya ya, Gratis, teman-teman. cuy. Semuanya Free sobat Bapas. semuanya. Jadi memang udah nggak ada alasan ya bagi klien Bapas itu untuk nggak ikut Iya. pelatihan ini ya. Karena tadi udah transport juga diakomodir tuh, ada juga dapat makan juga tadi gitu. Jadi udah nggak ada alasan tuh. Benefitnya gede, bro. Iya, emang kalau misalnya beberapa pelatihan itu mereka malah lebih banyak benefitnya, dan kita juga biasanya menginformasikan juga tiap kegiatan di luar itu kita informasikan ke grup. Di situ ada persyaratan, kemudian benefit apa aja yang mereka dapetin keuntungan apa aja. gitu. Dan itu pasti free, nggak ada biaya yang dipungut. Kemudian biasanya dari pelatihan-pelatihan itu mereka itu ada beberapa yang sudah disalurkan gitu. Disalurkan juga Iya. untuk kerja sesuai dengan Iya, pelatihan itu. Pelatihan itu ada juga Best. apa Mbak yang ini Ya dari anak pun ada. Saya bilang sih mantan klien anak ya, karena kalau anak itu tidak dipekerjakan, tapi karena umurnya sudah melewati 17 tahun, Sudah bisa- dewasa. Iya betul, sudah dewasa. Jadi dianggapnya. Jadi si anak ini mengikuti barista kayak Mas Derajat. Oh, gitu. Iya. Tapi saya tadi cuma mantau doang. Tapi curi-curi dapat belajar. Dia karena si anak ini pinter, rajin, terus cakap dalam bekerja, rajin masuk juga, ya kan ya, disiplin. Nah ternyata direkrut oleh Joy. Dia kerja di sana berarti. Wow. Direkrut dia. Saya belum tahu tuh. Mungkin nanti kita harus ke Join Kopi kali ya. Bener, biar nggak Buat ngeliat penasaran. klien Bapas nih mana nih yang kemarin belajar nih, ternyata kerja di sini. Luar biasa. tapi tetap identitasnya rahasia. Oh iya. Nggak disebutkan di sini nggak boleh ya. Tidak- Atau dilihat di bawah ini nggak? Nggak juga. Ya boleh, tetap kita merahasiakan identitas. Jadi banyak lah benefitnya ya. Baik, untuk selanjutnya kayaknya kita ngopi lagi kali ya, gitu. Biar lebih santai, Bapak Ibu. Izin. Ya nggak ngantuk. Nah, tadi udah banyak banget tuh informasi yang kita dapatkan dari Pak Dana sama Wokta, mulai dari Bimker tuh apa sih, terus kegiatannya seperti apa gitu, sampai kerjasamanya dengan siapa-siapa aja gitu kan ya. Mungkin dari Mas Wahyu ada nggak yang mau ditanyakan sama Pak Dana atau Wokta? Ada ya? bro. Gitu. Apa Jadi saya tuh? selanjutnya mau nanya nih perihal dengan dampaknya nih. Oh iya, dampak. ya. Outputnya apa kira-kira ya? Apa terhadap klien pemasyarakatan yang udah mengikuti program pelatihan ini gitu. Silakan Bapak Sawi berjelaskan. Ya, outputnya untuk klien pemasyarakatan Bapak Jakarta Pusat tuh banyak ya dampaknya ya. Oke. Yang pertama memiliki keterampilan, terus juga mempunyai kegiatan yang positif, lebih positif, ya kan? Terus siap untuk kembali ke masyarakat. Jadi nggak bingung gitu setelah mereka keluar dari penjara, dari lapas, dari rutan gitu. Biasanya kan mereka bingung nih, saya nggak punya keterampilan. Ya, mereka mulai dari nol lagi Iya, ya. itu lagi kehidupannya. Jadi
ya udah kita bekali dengan hal tersebut sehingga mempunyai keterampilan sehingga bisa mandiri gitu. Bisa survive ya kembali ke Iya, masyarakat ya. betul. Nah, berarti dampaknya banyak sekali ya, dan luar biasa ini berguna buat Bermanfaat masyarakat banget. atau klien Bapas ya. Betul. Nah, ini saya pengen tanya nih, kira-kira ada nggak, saya sebutnya mungkin cerita inspiratif gitu, yang memang ini contoh nyata bahwa memang klien Bapas itu memanfaatkan bimbingan kerja ini buat masa depan dia gitu. Kira-kira ada nggak yang mungkin sudah menghasilkan sesuatu gitu dari pelatihan ini? Kalau ini ya, kalau misalnya cerita inspiratif, sebenarnya tadi kayak dari Bokta juga udah ada tuh yang klien anaknya yang akhirnya jadi Oh, iya betul, yang join Papuak ya. Nah, Yang tapi barista. klien dewasa pun ada. Ada. Jadi dia ini dari mulai dia bebas dari nol, dia ikut pelatihan tata boga, kemudian akhirnya dia jadi apa namanya, punya usaha mandiri. Punya usaha mandiri. Ini jadi catatan juga ya untuk teman-teman nih, sobat Bapas, klien Bapas, ada keinginan dari diri sendiri dulu. Kemauan. Iya, Iya. ada kemauan dari diri sendiri dulu. Ini cerita inspiratif ini karena ada kemauan dulu nih dari si klien. Dia pengen apa namanya, mau punya skill, ikut pelatihan dulu, Ingin benar-benar, mengembangkan usaha ya. mengembangkan potensi dirinya dia. Emang dia punya minat bakatnya tuh di bidang apa? Makanan. Makanan. Akhirnya dia ikut sertakan pelatihan tata boga. Kemudian akhirnya dia punya usaha catering, kemudian Wow. kayak makanan-makanan kecil, makanan-makanan kering gitu. Ada minuman juga gitu. Keren. Nah, ini juga dari hasil usahanya ini, dia pernah dipesan juga cateringnya itu di Dirjen Pas. Wah, sampai ke Dirjen itu. Iya, karena dia dipromosiin Oh, juga. berarti ini selanjutnya harus kita pajang di sini kali ya. Iya, kita pajang Sponsornya kita dia nanti. Cocok ya. Emang dia salah satu klien inspiratif yang akhirnya jadi manusia yang mandiri, bisa bekerja lagi, bisa mencari nafkah sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, tujuan pemasyarakatan itu adalah pemulihan. Iya, itu kan mereka punya keretakan hubungan nih, teman-teman yang di dalam lapas rutan ini, mereka ada keretakan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupannya. Hidup antara dia dengan Tuhannya, kehidupan hidup dengan dia dengan masyarakat, dengan sosialnya, kemudian penghidupan dia dengan mata pencariannya. Nah, di Bapas sendiri ini dia dikasih kita sebagai jembatan nih untuk pemulihan hubungannya mereka itu. Kalau misalnya ini saya menyinggung sedikit terkait kepribadian, kan kita di sini juga ada pembimbingan kepribadian. Itu kan pemulihan antara dia dengan rohaninya, dengan Tuhan. Kehidupan antara dia dengan sosialnya. Dengan sosialnya juga balik lagi nih ke Bimker juga. Karena pelatihan-pelatihan yang ada di Bimker, kita melibatkan masyarakat juga. Karena banyak pelatihan yang dilakukan di luar. Gitu. Nggak cuma di Bapas saja. Kalau di Bapas saja kan, mereka ketemunya sama klien-klien juga nih. Iya. Cuma kalau di luar, mereka kan gabung sama masyarakat luar. Jadi masyarakat luar bisa melihat nih, ada perubahan dari teman-teman yang pernah menjalani pidana di dalam. Ada perubahan di situ, ada perubahan stigma yang di masyarakat. Karena emang komponen salah satu komponen di dalam pemulihan hubungan itu ya ada andil masyarakat di situ gitu. Nah, kemudian dari pelatihan kemandirian ini juga mereka kan akhirnya punya skill yang tadinya mereka nggak punya skill, kemudian mereka ikut pelatihan dan akhirnya mereka punya skill yang bisa dia gunakan untuk mencari pekerjaan gitu, atau mereka memiliki usaha sendiri gitu. Jadi mengupgrade diri. Iya, mengupgrade dirinya agar bisa kembali lagi di masyarakat. Nah, itulah fungsi kita di Bapas itu, memulihkan keretakan hubungan antara klien dengan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Wah, itu cerita inspiratif yang memang inspirasi. Betul gitu. sekali. Jadi kemungkinan kayaknya setelah ini bakal banyak nih klien-klien juga ikut daftar untuk program booster ini ya. Udah ada contohnya ya, yang sukses, yang bekerja, yang survive gitu, yang bisa memulai hidupnya secara mandiri. Yang tadinya kan keluar dari lapas rutan kan dia nol lagi ya, terus akhirnya dikasih bekal oleh Bapas Jakarta Pusat, terus dia bisa jalan mandiri deh tuh. Sebenarnya banyak kalau cerita inspiratif, tapi kayaknya nggak masuk. Durasi. Durasinya terlalu panjang Mas, kalau disebutin. Nah, tadi sudah ada contohnya ya, kisah inspiratifnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Ardana gitu, yang dimana klien itu
akhirnya berhasil mengembangkan usahanya sehingga bisa survive dan mandiri gitu. Iya. Nah, untuk kedepannya nih, tadi sudah dijelaskan bahwa ada program-program yang sudah berjalan. Apakah mungkin ada harapan dari Bapak Ibu terkait dengan program-programnya mungkin ditambah atau gimana gitu? Ya harapannya ada penambahan program-program baru ya. Jadi nambah lagi tuh ya, ada pelatihan yang lain lagi ya. Sudah bekerja sama, Ah, tetap bekerja sama, ada penambahan. jadi nambah untuk kerjasama dengan Pokmas yang lainnya. Pokmas yang Oh, lain. luar biasa. Kita membuka kesempatan. Iya, jadi kalau misalnya dibilang harapan ke depannya, ya kita pengennya tuh di BIMKER ya, Iya. program kita ini lebih banyak lagi karena potensi dan bakat dari klien ini kan banyak. Banyak. Dan kita juga berharap dengan adanya BIMKER, kemudian teman-teman dari PK itu sendiri bisa kita sama-sama berkolaborasi untuk tahu apa sih minat bakat teman-teman dari klien pemasyarakatan itu. Jadi BIMKER itu juga tahu nih mau ngasih program apa sih, banyaknya di mana sih minat bakatnya. Makanya kedepannya kita pengen nanti kita sama-sama berkolaborasi lagi lebih baik lagi untuk mengetahui minat bakat dari klien-klien pemasyarakatan sehingga kita bisa menambah program-program yang lebih banyak lagi gitu. Berarti Berlanjutan terus. Iya. Mungkin dari klien pemasyarakatannya juga banyak ya yang pengen ikut tapi ternyata programnya belum ada yang sesuai dengan minat dia gitu ya. Seperti itu. Jadi Jadi memang tujuan kita kan sebenarnya sama. Kita pengen nyiptain nih teman-teman klien pemasyarakatan ini jadi masyarakat yang mandiri kan. Luar biasa, luar biasa. Semoga ya ke depannya Amin. tambah nih kerjasamanya, programnya juga nambah. Jadi semuanya bisa mengakomodir semua keinginan dari klien pemasyarakatan ya. Betul. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu. Tadi sudah banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya. Mulai dari apa sih BIMKER ini gitu. Terus programnya ada apa aja. Terus pelaksanaan MOU-nya seperti apa. Sampai kisah inspiratif. Ada nggak klien Bapas yang berhasil gitu dari program ini. Dan ternyata ada tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardana ya. Betul sekali. Baik, terima kasih ya Ibu Okta. Terima kasih atas kesempatannya berbagi cerita di podcast kita ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi sobat Bapas Jakarta Pusat yang menonton Amin. gitu ya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, izinin saya ada pantun nih. Oh, ada pantun. Saya ikutan nggak nih? Ikutlah. Nanti Bapak Ibu bilang cakep ya. Oke, saya mulai ya dari saya ya. Boleh, silakan. Pergi berlayar menuju seberang. Angin sepoi menemani jalan BIMKER hadir memberi harapan. agar klien mandiri dan kembali berperan. Nyambung ya. Padahal kita baca itu sebenarnya. Oke, terima kasih para setia sobat Bapas yang sudah menonton kita ya. Obrolan kita pagi ini ya. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu follow ya, Follow sosial kita, ada Instagram, ada Facebook, ada Face. Jangan lupa kalau di YouTube like and subscribe ya. Komen jangan lupa. Kalau bisa komennya membangun. Betul sekali. Oke, saya Wahyu. Dan saya Derajat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ngopi dulu, lanjut ngopi.